Nah, Assalamualaikum precious people. Well, di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang dibutuhkan anak sekolah pada zaman sekarang, peserta didik khususnya di jenjang SMP, SMA. Nah, dilihat fenomena saat ini terdapat perubahan gaya hidup, perubahan kebutuhan dari sebelum masa COVID-19 dan setelah masa COVID-19. Tentunya masa COVID-19 ini ngerubah banyak banget ya dari pola hidup, terutama pola hidup anak sekolah, dari yang biasanya dia sekolah ke sekolah, terus dia tiba-tiba harus online, dan sekarang tiba-tiba harus offline lagi. Tentunya itu kayak bikin anak sekolah harus adaptasi lagi, dan kebutuhan-kebutuhannya berbeda. Terus sekarang lihat dampaknya tuh, anak-anak tuh kayak lebih kurang percaya diri karena mereka mungkin terlalu banyak melihat atau membandingkan diri mereka dengan apa yang ada di sosial media. Tidak dapat dipungkiri ya, anak sekolah sekarang tuh gak bisa lepas banget dari yang namanya sosial media, digital, teknologi. Nah, selain dari kepercayaan diri, mereka juga cenderung mager atau kurang minat terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah setelah COVID ini. Kayak, kalau kegiatan ini nggak bermanfaat buat aku, ya aku ngapain datang? Ngapain sih sekolah aku banyak banget kegiatan, dan kata-kata lainnya yang intinya bahwa mereka tuh mager gitu buat ke sekolah tuh. Nah, melihat fenomena sekarang, apa yang harus dilakukan sekolah? Apakah sekolah harus memberi tindakan tegas, atau sekolah harus menghukum anak-anak yang seperti itu, atau sekolah memberikan arahan atau bimbingan supaya anak-anak bisa percaya diri kembali, bisa memiliki minat yang besar terhadap sekolah, terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah. Menurut saya, yang dibutuhkan anak sekolah sekarang adalah bimbingan atau arahan yang pasti, arahan yang jelas dan terstruktur untuk membentuk dirinya kembali setelah masa COVID-19. Nah, dengan apa sih cara membimbingnya? Apakah membimbing dengan memberikan broadcast atau memberikan video yang wajib mereka tonton, atau membuat bimbingan yang lebih terstruktur? Salah satunya bisa menggunakan cara bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu? Kenapa harus dalam bentuk bimbingan kelompok? Kenapa nggak bimbingan yang lain? Nah, sebelum menjurus kenapa nggak bimbingan yang lain, bimbingan kelompok adalah upaya bimbingan yang diberikan oleh guru BK kepada beberapa orang. Beberapa orang bisa dari 5 sampai 10 orang dalam setiap kelompoknya, dan mengandalkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu apa sih? Dinamika kelompok adalah suatu interaksi antar anggota kelompoknya, anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lainnya, yang ditandai dengan adanya pertukaran energi, adanya saling menyemangati, saling support, saling memberi motivasi, saling mendengarkan, dan bekerja sama dalam suatu kelompok itu. Tentunya dinamika kelompok ini bisa terbentuk karena dalam pembentukan kelompok untuk bimbingan ini disesuaikan. Tidak kelompok itu tidak dibuat secara random. Kelompok berdasarkan latar belakang yang sama dari setiap anggotanya. Kayak misalnya, ada satu anak yang memiliki permasalahan terhadap kurangnya kepercayaan diri. Di sini guru BK mengelompokkan anak-anak yang memiliki permasalahan yang sama. Nah, bisa dari 5 sampai 10 orang dalam satu kelompok yang memiliki permasalahan yang sama. Di situ mereka bisa berdiskusi tentang kenapa mereka bisa kurang percaya diri, tentang solusi apa atau usaha apa biar mereka bisa memiliki kepercayaan diri tersebut. Nah, dengan latar belakang yang sama atau permasalahan yang sama, mereka bisa saling menyemangati karena memiliki perasaan-perasaan yang sama. Jadi hubungannya itu bisa saling terhubung. Bedanya bimbingan kelompok dengan bimbingan yang lainnya, khususnya untuk bimbingan kelompok itu, guru BK atau setiap pembimbing dapat memberikan informasi secara sekaligus tentunya. Biasanya untuk satu orang bisa langsung disampaikan kepada 10 orang dalam satu kelompok. Terus dalam itu juga untuk interaksi setiap anggota kelompoknya melatih teamwork, melatih bersosialisasi, melatih bertanggung jawab bersama-sama,
atau meningkatkan kepercayaan diri, terus bisa mengembangkan diri dengan teman-teman sejawatnya gitu, dengan teman-teman satu kelompoknya. Bisa berlatih sosialisasi lebih jauh juga. Nah, bimbingan kelompok juga terstruktur. Bimbingan kelompok ini terstruktur ya tentunya, dan berkelanjutan. Jadi setelah ada pertemuan pertama, tentunya akan ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga untuk sampai kepada tujuan bersama, tujuan kenapa kelompok itu dibentuk. Nah, terus ada nggak sih tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam bimbingan kelompok ini, atau setiap pertemuan disesuaikan dengan keinginan si guru BK-nya? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa bimbingan kelompok merupakan bimbingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Maka dari itu, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada 4 tahapan. Ya, jadinya pertemuan pertama dalam suatu bimbingan kelompok, di situ ada perkenalan, ada penjelasan mengapa bimbingan kelompok itu harus dan mengapa mereka disatu kelompokkan. Terus fungsi dari bimbingan kelompok ini apa? Setelah itu perkenalan dari para peserta didiknya. Terus apakah mereka setuju untuk melanjutkan bimbingan kelompok ini? Setelah itu menentukan harapan mereka apa, tujuan mereka, harapan mereka apa untuk menentukan tujuan akhir dari bimbingan kelompok ini. Jadi mendiskusikan tentang outputnya tuh apa sih gitu. Setelah itu ada tahap peralihan dari tahap pembentukan pada kegiatan inti. Nah, setelah itu ada juga tahap kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini diisi dengan bimbingan-bimbingan. Jadi pada setiap satu pertemuan kegiatan, setiap satu pertemuan pada kegiatan inti terdapat tema-tema yang diangkat. Misalnya pada proses pertama itu student center, jadi mereka mengikuti pembahasan yang ingin mereka bahas, atau tema yang akan ditentukan tema pada setiap pertemuan di kegiatan inti. Terus ada tahap ketiga, yaitu tahap pengakhiran. Di situ dilihat bagaimana capaiannya, apakah si peserta didik yang di dalam bimbingan itu ada perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Jika sudah, apakah mereka perlu tindak lanjut atau mereka sudah cukup bimbingannya karena sudah tercapai tujuan akhirnya. Nah, setelah diberikan penjelasan tentang apa itu bimbingan kelompok, kenapa harus bimbingan kelompok, dan fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan anak sekolah zaman sekarang, kita sebagai guru BK tentunya harus terus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arus kemana nih anak-anak sekolah pada zaman sekarang tuh sukanya apa nih, masalahnya apa nih. Dengan kita update tentang hal tersebut, kita dapat menyesuaikan arahan atau bimbingan yang akan diberikan kepada mereka agar bimbingan tersebut bisa langsung mereka aplikasikan atau bisa relate dengan kehidupan mereka saat ini. Kan tentunya anak sekolah itu tidak bisa lepas dari dunia digital dan media. Dan tadi udah diterangin sebelumnya bahwa bimbingan yang tepat adalah bimbingan yang cocok menurut saya adalah bimbingan kelompok. Maka dari itu, kita sebagai guru BK harus bisa mengkolaborasikan bimbingan kelompok dengan media digital. Nah, untuk mengkombinasikannya, saya menemukan website atau aplikasi yang menurut saya cocok untuk diterapkan dalam proses bimbingan kelompok. Apa itu? Jeng jeng. Ya, aplikasi atau website itu adalah Padlet, yang lambangnya ada di sebelah sini. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu Padlet itu apa atau pernah dipakai dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya mencoba mengkolaborasikan antara memanfaatkan Padlet dengan proses bimbingan kelompok. Dan kenapa sih saya memilih Padlet, dan emang Padlet itu apa? Kenapa harus Padlet? Dan bagaimana cara mengaplikasikannya akan diterangkan pada part selanjutnya. Di Padlet itu merupakan website atau dia udah punya aplikasinya, dia udah berbentuk aplikasi yang terdapat wall atau tembok yang kosong di dalamnya, dan dapat diisi dengan teks, dapat diisi dengan video, bahkan rekaman audio atau rekomendasi lagu, YouTube,
GIF, animasi, dan banyak sekali fiturnya yang dapat digunakan di Padlet. Padlet biasa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Namun di sini saya menggunakan Padlet sebagai tempat diskusi untuk kegiatan selama proses bimbingan kelompok berlangsung. Jadi bimbingan kelompoknya tuh nggak selalu offline dan nggak selalu online. Mungkin pada tahap pertama kita ngadain offline, terus pada tahap kedua kita bisa mulai simulasi menggunakan online yang memanfaatkan Padlet ini. Nah, langsung saja kita ilustrasikan. Ini tampilan aplikasi Padlet di handphone dan ini tampilan website padlet.com di laptop. 1. Buka website padlet.com. 2. Sign in dapat menggunakan akun Google. 3. Klik akun kita dan klik all. Di situ terdapat room-room yang udah kita buat sebelumnya. 4. Jika kita akan membuat room baru, maka klik Make a Group di sebelah kanan yang berwarna pink. 5. Nanti terdapat banyak pilihan grup dengan setting yang berbeda setiap roomnya. Dan sekarang saya akan menggunakan Canvas karena settingnya tidak berurutan jadi tidak terbatas untuk menyimpan notesnya. 6. Sudah masuk ke room kita dan sudah ada desain serta judulnya. Jika ingin diganti dan disesuaikan maka klik 3 titik di bawah lalu setting, terus diubah sesuai dengan suasana yang diinginkan. 7. Kemudian klik plus untuk membuat notes yang berisi petunjuk. Contoh, untuk tema kali ini saya mengambil tema kepercayaan diri dan meminta pendapat dari peserta didik mengenai hal tersebut. Terdapat banyak fitur yang bisa digunakan untuk mengungkapkan pendapat. 8. Kemudian share link room tersebut ke kelompok yang akan diskusi. 9. Akan bermunculan notes-notes baru dan bisa dipindahkan tata letaknya. 10. Jika sudah, klik share lalu save as sesuai keinginan. Ini adalah contoh save as PDF dan image. Atau mengimplementasikan proses bimbingan kelompok di dalam media digital atau di Padlet ini butuh kompetensi literasi digital yang harus dimiliki oleh seorang guru BK. Nah, apa saja sih kompetensi dasar yang harus dimiliki untuk dapat mengimplementasikan proses bimbingan kelompok ke dalam padlet.com ini? Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi menggunakan perangkat lunak, seperti menggunakan Microsoft untuk pengolahan data, atau mampu mengoperasikan atau mampu menggunakan website-website yang ada. Tentunya, seperti contohnya di padlet.com ini. Untuk memahami Padlet sendiri, kita harus memahami dulu dasar-dasar cara menggunakan website. Kita harus klik kemana, kita harus klik apa. Setelah kita paham itu, dengan mudah kita dapat memahami cara kerja dari si Padlet.com ini kalau kita menggunakan website atau aplikasi, yaitu kompetensi menggunakan peralatan yang audiovisual seperti video, proyeksi, audio. Terlebih lagi pada Padlet ini kita mengandalkan visualnya, mengandalkan bagaimana cara penempatan yang enak dipandang, penempatan yang tidak membuat pusing para pembacanya, terus kayak video yang akan kita tampilkan di Padlet atau ya dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan visual. Dan kompetensi yang ketiga, kompetensi untuk menyimpan data, mampu memperoleh, menggunakan dan mengembangkan perangkat lunak. Perangkat lunak multimedia kayak PowerPoint, animasi. Kan di dalam Padlet juga ada animasi, ada GIF ya. Cara menggunakan atau mengolah yang kayak gitu, hal-hal seperti itu. Terus yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki adalah
membantu peserta didik untuk menggunakan internet dengan baik dan benar. Terlebih lagi aplikasi Padlet ini ada di internet kan. Mereka tuh bisa dengan mudah search sesuatu dalam Padlet sendiri. Nah, membimbing peserta didik agar mencari atau menggunakan akses mudah itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang mereka butuhkan selama proses bimbingan berlangsung. Jadi itu kompetensi yang dibutuhkannya. So, bimbingan kelompok menggunakan Padlet ini menurut saya mudah untuk diterapkan, mudah untuk diimplementasikan atau diaplikasikan kepada peserta didik karena kita tidak perlu membuat website dari awal, kita perlu memanfaatkan website dan aplikasi yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan proses bimbingan kelompok itu sendiri. Mungkin hambatan atau tantangan dalam mengaplikasikan inovasi ini bagaimana caranya guru BK atau pembimbingnya dapat membangun suasana agar peserta didik tetap aktif berpendapat walaupun kita tidak saling bertemu, tidak saling tatap muka. Mereka bisa tetap aktif menceritakan topik atau tema yang dibahas, berpendapat, memberikan motivasi atau memberikan semangat satu sama lain. Di situ dilihat bagaimana guru BK dapat memilih kata-kata yang tepat untuk membangun suasana tersebut. Selain daripada itu, mungkin hambatan dalam mengaplikasikan ini tetap harus mensosialisasikan cara penggunaannya dan menyampaikan alasannya kenapa menggunakan Padlet. Karena untuk hambatan-hambatan teknisnya, karena Padlet ini udah ada ya aplikasi dan website yang udah ada, jadi bagaimana cara kita memanfaatkannya, jadi tidak ada hambatan yang berhubungan dengan teknis atau pembuatan website seperti itu. Oke, mungkin pembahasan mengenai cara kolaborasi Padlet dengan bimbingan kelompok sudah cukup banyak ya, dan kayaknya agak ngebosenin juga nih buat teman-teman. Jadi saya cukupkan sekian. Kesimpulannya, kesimpulannya kita dapat berinovasi menggunakan aplikasi atau website yang sudah ada seperti Padlet misalnya, dan antara proses bimbingan kelompok pada tahap kegiatan khususnya untuk diterapkan atau dilaksanakan di Padlet ini, karena dilihat dari fitur-fitur Padlet yang memadai untuk berjalannya proses kegiatan inti dari bimbingan kelompok. Apakah inovasi ini cocok untuk diterapkan di sekolah-sekolah atau masih perlu pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut? Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, yang mungkin agak jenuh atau bosan dalam mendengarkan atau menonton video di pertengahannya. Semoga kita semua bisa terus berinovasi dan melakukan perubahan-perubahan yang baik dalam dunia bimbingan konseling. Sampai jumpa, bye bye precious people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.